Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ivan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang sistem jaringan satu. Bab yang sudah diajarkan dari bab 1 sampai dengan bab 7. Mengenai tentang Introduction to Network, Basic Switch, and Device Configuration. Ini yang pertama, kita yaitu ada tentang jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Adalah praktek menghubungkan komputer bersama-sama untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data di antara mereka. Secara umumnya, jaringan komputer merupakan kumpulan dua komputer atau lebih. Ini membantu pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Nah, manfaatnya sendiri itu apa? Yaitu meningkatkan komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung, memudahkan akses informasi dan sumber daya, meningkatkan produktivitas, mempermudah akses informasinya, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan efisiensinya. Yang ketiga adalah jenis jaringannya. Jenis jaringan komputer dapat dikelompokkan berdasarkan pengoperasian dan jangkauannya, seperti jaringan client-server. Jaringan client-server ini menggunakan prinsip pelayanan yang ada dilayani dan jaringan peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah kumpulan beberapa komputer yang terhubung untuk melakukan koneksi, berbagi data, dan memakai sumber daya komputer lain. Jaringan LAN, Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Dan jaringan MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan komputer yang jaringannya mencakup wilayah metropolitan seperti kota atau wilayah urban saja. Cara kerja dari jaringan komputer itu sendiri yaitu beberapa komputer dengan satu penghubung yang dinamakan node. Node ini dapat berupa modem, hub, switch, atau peralatan komunikasi data dan data terminal equipment. Data hal yang utama dalam jaringan komputer adalah komponen fisik, organisasi fungsional, protokol, prosedur. Setelah tertata dan terangkai, maka jaringan komputer dapat digunakan secara terintegrasi. Tujuan dari jaringan komputer itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan pada bagian dari setiap jaringan komputernya, dapat memberikan serta meminta layanan. Jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien, dan dapat membantu mempertahankan informasi agar lebih handal up, dan up to date. Dan yang bab kedua yaitu mengenai tentang basic switch and device configuration. Apa itu yang dimaksud dengan switch? Switch itu sendiri yaitu jaringan yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, disebut dengan subnet atau LAN segment. Switch itu berfungsi sebagai penghubung antara beberapa perangkat jaringan seperti komputer, server, router untuk memungkinkan komunikasi antar perangkat tersebut. Dan terdapat akses Cisco IOS, sistem operasi sel, antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan baik melalui antarmuka CLI atau GUI, dan terdapat kernel perangkat keras. GUI adalah Graphical User Interface. Program emulasi terminal digunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan baik dengan port konsol atau koneksi SSH atau Telnet. Ada beberapa program emulasi terminal untuk dipilih seperti Qt, Terra, Tron, dan Security. Kemudian terdapat struktur perintah IOS dasarnya, yang merupakan konvensi perintah IOS. Dan yang bab ketiga mengenai tentang protokol, di mana protokol ini adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya sebuah hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer ataupun lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengiriman dan penerimaan agar berkomunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya itu media yang digunakan itu untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Dan pada jaringan komputer di seluruh dunia, ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan seperti TCP or IP, Transmission Control Protocol, dan Internet Protocol. Merupakan standar dari komunikasi data yang dapat dipakai oleh komunitas internetnya. Ada UDP, User Datagram Protocol,
adalah transport TCP or IP yang dapat mendukung komunikasi dan unreliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu ruangan. Ada DNS, yaitu Domain Name System, adalah distribute database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP or IP. Yang terakhir adalah HTTPS. Protokol HTTPS ini sering kita dengar. Kata HTTPS bisa dilihat dari browser pada saat mengakses halaman website yang menggunakan SSL, yaitu Hypertext Transfer Protocol, yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Dan terdapat SSH Secure Shell, sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari pengiriman file, pengendalian pada jarak yang jauh, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan Telnet, TT protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang lebih unggul. Telnet, Telecommunication Network, yang dikembangkan pada tahun 1969, di mana Telnet ini memiliki standarisasi sebagai IETV-STD 8 yang merupakan standar internet pertama kalinya. Dan ada OSI layer, komunikasi data dalam jaringan adalah proses di mana data yang ada terminal komputer yang berbeda saling terhubung dan berinteraksi untuk melakukan proses tertentu. Dan yang keempat adalah physical layer atau layar fisik. Adalah sebuah merupakan lapisan dasar dari semua jaringan dalam model referensi OSI, di mana lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Selain itu, lapisan fisik dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam jaringan sehingga saran sistem pengiriman data ke perangkat lain yang terhubung dalam suatu jaringan komputer. Lapisan ini juga didefinisikan antarmuka dan mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan seperti kabel, radio, dan cahaya. Selain itu, lapisan ini juga dapat mendefinisikan tegangan listrik, arus listrik, modulasi, sinkronisasi antar bit, pengaktifan dan pemutusan koneksi, serta beberapa karakteristik kelistrikan untuk media transmisinya, seperti UTP or STP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Media yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi data adalah kabel yang menggunakan kawat tembaga untuk sinyal data dan bit kontrol agar perangkat jaringan. Kabel yang digunakan untuk berkomunikasi data yang biasanya terdiri dari serangkaian kabel tembaga individu yang memutus sirkuit sinyal didedikasikan untuk tujuan tertentu. Jenis lain kabel dari tembaga yang dikenal sebagai kabel koaksial memiliki konduktor tunggal yang berjalan melalui pusat kabel yang terbungkus oleh namun terisolasi oleh pelindung lainnya. Tembaga jenis media yang dipikir adalah ditentukan oleh standar lapisan fisik yang dibutuhkan untuk menghubungkan lapisan data link, perangkat dua atau lebih jaringan. Kabel ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan node di LAN untuk perangkat perantara seperti router dan switch. Yang kedua adalah ada sinyal data. Sinyal data merupakan proses komunikasi data yang hendak ditransmisikan, diberi kode terlebih dahulu dalam bentuk sinyal analog dan digital. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang berkelanjutan, tidak ada perubahan secara tiba-tiba, serta mempunyai besaran atau amplitudo dan frekuensi. Dengan menggunakan sinyal analog, akan memberikan jangkauan transmisi data yang lebih jauh. Gelombang pada sinyal analog tersebut juga sinusoidal yang memiliki 3 variabel seperti amplitudo, ukuran tinggi rendah tegangan dari sinyal analog, frekuensi, dan phase. Sedangkan sinyal digital merupakan sinyal dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan secara tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Modulator demodulator akan digunakan untuk melakukan transmisi data. Modem sebagai modulator bertujuan untuk menerjemahkan data dan atau informasi dalam bentuk sinyal digital menjadi sinyal analog yang kemudian akan menggabungkan diri dengan frekuensi pembawanya, courier. Sedangkan modem sebagai demodulator bertujuan untuk memisahkan dari frekuensi pembawa dan menerjemahkan data atau informasi sinyal analog menjadi sinyal digital.
Media transmisi merupakan suatu jalur fisik antara transmitter dan receiver dalam sistem transmisi data. Media transmisi data diklasifikasikan sebagai guide dan unguided. Dapat terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan media yang terpadu. Gelombang dipadu melalui sebuah media saat seperti kabel tembaga terpilih. Protokol pada physical layer menjelaskan karakteristik dari media transmisi dan sinyal elektrik yang meliputi sebagai konektor fisik, piranti koneksi seperti width dan multiplexer, kecepatan data transfer dan jarak transmisi maksimumnya. Dan jenis transmisi terdapat ada dua, yaitu transmisi paralel dan serial. Paralel ini merupakan suatu konektor yang terdiri dari 7 atau 8 bit. Dan serial merupakan digunakan secara umum pada transmisi ini. Setiap bit dari suatu karakter dikirim secara berurutan, yaitu bit per bit, di mana satu bit diikuti oleh bit-bit berikutnya. Dan yang bab 5 mengenai tentang perancangan pengalamatan jaringan IP address. Ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority (IANA), sistem pengalamatan terbagi atas IPv4 dan IPv6, terdiri dari 32 bit IPv4 dan 128 bit pada IPv version 6 menggunakan sistem bilangan biner atau bilangan desimalnya. Apa sih perbedaan dari IP version 4 dan IP version 6 ini adalah tentang IP version 4 ini memiliki panjang 32 bit, sedangkan IP version 6 ini memiliki 128 bit. Dan IP version 4 ini menggunakan docted decimal format, sedangkan IP version 6 menggunakan colon hexadecimal format. IP version 4 menggunakan static address, IP public, dynamic address dalam pengalamatannya, sedangkan IP 6 stateless address configuration dan menggunakan stateful address configuration. Dan pada versi 4 ini juga representasi alamat dengan mengajukan subnet mask, namun dengan IP version 6 ini tidak menggunakan subnet mask-nya. Dan IP address ini terdiri dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID menunjukkan nomor network, sedangkan host ID mengidentifikasikan host dalam satu network. Pengalokasian IP address pada dasarnya ialah proses memilih network ID dan host ID yang tepat untuk suatu jaringan. Tepat atau tidaknya konfigurasi ini tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu mengalokasikan IP address seefisien mungkin. Ada subnetting. Subnetting merupakan teknik memecah network menjadi beberapa subnetwork yang lebih kecil. Subnetting ini hanya dapat dilakukan oleh IP address kelas A, IP address kelas B, C. Terdapat dua metode subnetting pada pengalamatan IP, yaitu clashful dan clashes. Pengalamatan IP clashful merupakan suatu pengalamatan IP yang berdasarkan kelas pengalamatan. Dengan metode ini ada pada pengalamatan IP version 4 dibagi menjadi kelas A, B, C, D, E. Sedangkan pengalokasian host pada jaringan dengan menggunakan sebuah subnet mask yang sama, biasanya menggunakan protokol RIP version 1 dan IGRP. Kemudian terdapat konfigurasi jaringan nirkabel atau wireless, ini adalah bab ketujuhnya, yaitu wireless adalah teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik untuk berkomunikasi dan berbagi data tanpa menggunakan kabel fisik. Pada era ini, digital seperti sekarang ini, yaitu jaringan ini menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dan jaringan nirkabel ini adalah teknologi yang memungkinkan perangkat dari komputer, smartphone, tablet, atau perangkat lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi data secara nirkabel melalui sinyal radio. Jenis-jenis dari nirkabel ini terdapat WLAN, Wireless Local Area Network, WMAN, Wireless Metropolitan Area Network, WWAN, Wireless Wide Area Network, dan WPAN, Wireless Personal Area Network. Dan terdapat kelebihan jaringan nirkabel ini, yaitu mobilitasnya. Mobilitasnya ini salah satunya adalah keunggulan utama jaringan wireless adalah kemampuan untuk bergerak bebas tanpa terikat dengan kabel.
Dan kemudahannya yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses internet dan berkomunikasi dengan perangkat lain tanpa kabel. Jaringan nirkabel memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat dengan mudah dan cepat. Kekurangannya adalah jangkauannya terbatas, memiliki jangkauan yang terbatas dibandingkan dengan kabel fisik, dan keamanannya rentan terhadap serangan dari luar seperti pencurian data, akses tanpa izin, atau peretasan. Dan intervensinya yaitu dapat mengganggu oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio yang sama. Contoh pada jaringan nirkabel ini yaitu Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Dalam era digital seperti ini sekarang, jaringan nirkabel telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Kita juga menggunakan jaringan nirkabel untuk mengakses internet, berkomunikasi dengan perangkat lain, dan bahkan mengendalikan rumah pintar kita. Baik, itu merupakan penjelasan dari saya mengenai tentang networking pada bab 1 sampai bab 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.